SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengerjakan ketaatan demi ketaatan di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah hingga akhir Ramadan untuk memperbanyak amal-amal soleh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kajian dari kitab Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj. 40 hadis dalam tarbiyah dan manhaj. Dan hadis yang akan kita bahas hadis yang cukup penting dan insyaallah banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis yang keempat, baik dari sisi ilmu, ibadah, ataupun muamalah, interaksi dengan sesama manusia. Nah, kita baca hadisnya. An Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Malik bin Al-Huwairits, semoga Allah meridai beliau pernah bercerita, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat disebutkan ataina, kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami adalah para pemuda yang usianya itu sebaya. Mutaqaribun, usianya berdekatan. Pemuda yang memiliki usia yang sebaya. Faqamna 'indahu 20 yawman wa laylah. Lalu kami tinggal di sisi beliau selama 20 hari 20 malam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahima rafiqa. Dan kata sahabat Malik ibn Al-Huwairits, beliau mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahima, penyayang, rafiqa, orang yang lembut, penyayang lagi lembut. Falamma dhanna anna qad ishtahayna ahlana aw qad ishtaqna sa'alana 'amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira, menganggap bahwasanya kami
menginginkan keluarga kami, atau kami sungguh telah rindu, kangen terhadap keluarga kami, maka beliau bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Jadi Nabi bertanya tentang keluarga yang mereka tinggalkan, karena Nabi melihat, kelihatannya sudah kangen dengan keluarga dan pengen dengan keluarganya. Fa akhbarnahu, lalu kami kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui kabar tentang keluarga para pemuda yang sebaya ini? Nabi mengatakan, irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian semua ke keluarga kalian, pulanglah kalian ke keluarga kalian. Faqimu fihim wa'allimuhum wa muruhum, lalu tinggallah di antara mereka, tinggallah di keluarga kalian dan ajari mereka dan perintahkan mereka. Ajari keluarga kalian, lalu perintahkan keluarga kalian. Wa dzakara asya'a ahfadhuha aw la ahfadhuha, lalu Nabi menyebutkan perkara-perkara yang aku menghafalnya atau aku tidak menghafalnya. Kemudian Nabi melanjutkan, wa sallu kama raaitumuni usalli. Nabi mengatakan kepada mereka, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Kemudian apabila telah datang waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian, dan hendaknya orang yang paling tua, orang yang paling senior di antara kalian menjadi imam bagi kalian. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini adalah hadis yang keempat dari 40 hadis dalam hal tarbiyah dan manhaj. Maka di antara penjelasan dari hadis ini, qauluhu ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yaitu redaksi hadis yang mengatakan kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam redaksi ini dapat diambil beberapa faedah. Fadlur rihlati fi talabil ilmi. Faedah yang pertama adalah keutamaan rihlah, keutamaan bepergian atau safar dalam menuntut ilmu. Jadi dari redaksi ataina nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kami mendatangi Nabi. Berarti kami datang kepada siapa?
datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan akan keutamaan melakukan perjalanan dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Maka seperti antum datang ke sini tujuannya apa? Selain i'tikaf, selain qiyam lail, di antara kegiatan yang lain adalah kajian, yaitu majelis ilmu. Dan ketika antum datang dari rumah menuju masjid ini, di antaranya untuk mengikuti kajian, maka insya Allah mendapatkan keutamaan, yaitu berjalan, bepergian, safar demi untuk menuntut ilmu agama. Dan inilah yang dicontohkan oleh para salaf kita terdahulu. Kalau kita melihat para sahabat, demikian pula para tabi'in, mereka itu orang yang paling semangat dalam menuntut ilmu. Bahkan seandainya harus bepergian, harus safar, harus rihla dengan menempuh jarak yang cukup jauh, itu pun mereka lakukan. Dan contohnya sangat banyak sekali. Ya, di antaranya adalah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah. Beliau radhiyallahu taala anhu rahala syahran ila Abdullah bin Unais fi haditsin wahid. Jadi beliau Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu melakukan perjalanan selama 1 bulan. 1 bulan berapa jam? Kalau kita sehari mungkin berapa jam ya? Mulai jam 9 sampai jam 11 seperempat, ditambah lagi 1 jam. Iya. Lah ini Jabir bin Abdullah melakukan perjalanan selama 1 bulan. Dan itu untuk mencari, ya, untuk mencari 1 hadis saja. Hadis yang dimiliki, yang didengar oleh Abdullah bin Unais. Dan itu bisa dilihat, ya, dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, yang mana intinya beliau itu tatkala mendapatkan kabar ada salah seorang dari sahabat Nabi yang menghafalkan sebuah hadis, maka Jabir bin Abdullah membeli unta. Ya, membeli unta agar bisa safar menuju Abdullah bin Unais hanya lantaran ingin mendapatkan 1 hadis. Ya. Nah, ini diantara potret ulama salaf yang harus kita teladani. Dan beliau mengatakan apa? Tatkala bertemu dengan Abdullah bin Unais, ya, beliau mengatakan, hadithun balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa khashitu an amuta aw tamuta qabla an asma'ahu. Subhanallah, ya. Jadi telah sampai kepadaku bahwasanya engkau telah mendengar 1 hadis dari Rasulullah, dan aku takut aku mati sebelum
aku mendengarnya darimu, atau aku takut engkau mati sebelum aku mendengar hadis tersebut darimu. Makanya rela untuk beli unta dan melakukan perjalanan 1 bulan. Itu luar biasa, itu bekalnya itu. Iya, hanya untuk bisa mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang manusia itu kelak di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak berkhitan, dan juga tidak beralas kaki. Kemudian juga contoh dari tabi'in, di antaranya adalah Sa'id ibnul Musayyib rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, kuntu arhalul ayyama wal layali fi talabil hadis al wahid. Aku pernah keluar untuk safar, untuk perjalanan beberapa hari, beberapa malam, hanya untuk mencari satu hadis. Hanya untuk mencari satu hadis. Karena dahulu itu para sahabat setelah meninggalnya Nabi itu berpencar-pencar, sehingga hal itu menjadikan para sahabat dan juga orang yang setelahnya itu harus safar, harus rihlah untuk menemui perawi hadis yang mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala, annahu kharaja min al-Kufah ila Makkah fi 3 ahadits dzukirat lahu. Imam Asy-Sya'bi pernah keluar dari Kufah menuju Makkah untuk mendapatkan 3 hadis. Faqal la'alli alqa rajulan laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau dari Kufah ke Makkah untuk mencari hadis Nabi itu, beliau mengatakan, iya, mudah-mudahan aku bertemu dengan seorang yang bertemu dengan Nabi, atau semoga saja aku bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ya, para ulama-ulama kita, mereka luar biasa semangatnya dalam menuntut ilmu, mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti juga Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad pernah menceritakan tentang diri beliau, safartu fi talabil ilmi was sunnati ila thuguri was syamati was sawahil wal maghrib wal jazair wa Makkah wal Madinah wal Hijaz wal Yaman wal Iraqain jami'an wa ardi Hawran wa Faris wa Khurasan wal jibal wal atraf. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang didatangi oleh Imam Ahmad untuk mencari hadis-hadis Rasulullah, untuk mencari ilmu, iya. Dan tadi itu tempat-tempat atau daerah-daerah yang disebutkan oleh beliau. Bahkan beliau diceritakan oleh Imam Ibnul Jauzi,
Tafal Imam Ahmad ibnu Hanbal ad-dunya marratain hatta jama'a al-musnad. Jadi kata Imam Ibnul Jauzi bahwasanya Imam Ahmad itu telah tawaf mengelilingi dunia. Ia mengelilingi dunia sebanyak 2 kali sampai beliau mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab beliau Musnad Imam Ahmad. Jadi bukan perkara yang ringan ya, untuk mengumpulkan hadis, untuk menyusun sebuah kitab. Tidak bisa seperti sekarang cuma googling, searching ya. Ya kan? Tinggal cari di Google sudah dapat hadisnya. Kalau dulu luar biasa pengorbanannya. Kalau di total sudah habis berapa juta ini ya. Keliling dunia loh ini, bukan keliling Surabaya loh ya. Keliling dunia ya. Sebagaimana cerita dari atau penjelasan Al-Imam Ibnul Jauzi. Nah, inilah yang harus kita contoh dari para ulama salaf, mulai zaman sahabat sampai ya ulama-ulama setelahnya. Ya. Namun kadang kita itu pengen enak saja. Ya. Nuntut ilmu, tinggal buka YouTube, ya, cari channel kajian, kemudian melihat baru 5 menit sudah ngantuk, ya. Nah, padahal sudah mudah, tapi itu pun tetap tidak bisa konsisten. Ya, maka memang kita perlu meneladani para ulama kita agar kita itu tetap semangat ya dalam menuntut ilmu, dan jangan merasa sudah cukup kajian selama 9 hari ya, kemudian sudah ilmunya banyak gitu ya. Ya, bukan. Ini baru 1 tetes saja ya. Baik. Kemudian faedah yang lain dari redaksi Atainan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kami mendatangi Nabi. Kami mendatangi Nabi. Di sini faedah yang bisa diambil adalah al-hirsu ala talabil ulu. Semangat untuk mencari sesuatu yang paling tinggi. Wa dzalika bil inayati bit talaqqi min kibari ahli ilmi. Dan caranya adalah dengan melakukan talaqi, langsung mengambil kepada ulama-ulama kibar, ulama-ulama yang sudah diakui keilmuannya, akidahnya, manhajnya, kemudian juga pengalaman dalam berdakwah, akhlaknya dan sebagainya. Kalau memang ada, ya kalau memang ada, maka ya lebih utama untuk kita langsung talaki, bermajlis ya kepada ulama yang kibar jika ada, ya, tanpa juga meremehkan dai-dai atau asatid yang masih muda, yang juga diakui keilmuannya, akidahnya, manhajnya, ya, sehingga jangan sampai ketika yang memang utama itu adalah talaqi kepada kibar senior, lalu muncul sebuah fenomena tidak mau ngaji kepada asatidz ya yang masih muda, padahal ilmunya bagus, akidahnya, manhajnya juga bagus. Iya.
maka dua-duanya bisa dilakukan, ya. Nah, jadi tatkala dalam hadis ini dijelaskan kami mendatangi Nabi, berarti ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu semangat untuk menuntut ilmu kepada orang yang benar-benar berkompeten, orang yang benar-benar diakui keilmuannya, ya, atau langsung saja senior istilahnya, ya, sudah berpengalaman dalam berdakwah, dan dalam hal ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka langsung berguru kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang bisa, ya, kecuali Nabi sudah nggak ada, maka bergurunya kepada para sahabat, ya, atau para tabi'in dan seterusnya. Maka seandainya memang, ya, kita temui di daerah kita ada seorang ustadz yang sepuh gitu, ya, senior dalam hal ilmu, dalam hal ibadah, dalam hal manhaj dan akidah, ya, maka kita datangi, iya, untuk mendapatkan bimbingan mereka. Kadangkala para pemuda itu saking semangatnya, ya, saking semangatnya loh ini, yang tua-tua itu ditinggal. Yang tua-tua apa? Ditinggal, nggak mau. Pengennya yang ustadz yang, ya, seusia dia, ya, sama-sama semangat, bisa diajak ke sana kemari gitu, ya. Jangan, ya, tapi tetap harus kita datangi, ya, para asatidz yang senior. Insya Allah mereka itu lebih berpengalaman, lebih banyak, ya, makan asam garam, tahu realita fenomena yang terjadi, sehingga bisa membimbing kita, ya. Nah, di sini juga ada contoh yang itu bisa kita lihat dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqi yaitu di sini ada seorang tabi'in yang bernama Abul Aliyah. Beliau menceritakan kunna nasma'u riwayata an ashabi Rasulillah bil Basrah. Jadi kata seorang tabi'in Abul Aliyah, dahulu kami mendengar riwayat dari sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di Basrah. Kemudian apa kata beliau? Falam nardha hatta raqibna ilal madinati. Kemudian kami tidak ridha sampai kami berangkat, ya, naik unta menuju Madinah. Fasami'naha min afwahihim, ya, kami berangkat ke kota Madinah dan kami mendengar langsung dari mulut para sahabat. Jadi kalau di Basra itu mendengar, ya, riwayat bahwasanya hadis ini dari sahabat, mendengar riwayat lain bahwasanya hadis ini dari sahabat, maka ternyata hal itu masih belum menjadikan mereka itu cukup, tapi mereka ingin mendengar langsung dari lisan siapa? Para sahabat. Min afwahihim, itu dari mulut atau lisan para sahabat, langsung face to face gitu, ya. Nah,
Kalau sekarang modelnya apa? YouTube gitu ya. Umpama saya enggak puas nih kalau lihat YouTube ini ya, karena nggak bisa langsung gitu ya. Akhirnya ke tempat kajiannya, mendengar langsung suara ustadznya. Nah, ya meskipun ustadznya di mana? Ustadznya di tempat yang jauh. Kadang-kala ada yang seperti itu. Ia tidak puas hanya dengan live streaming atau menonton TV ya secara live, tapi ingin menghadiri majelisnya. Nah, kemudian qauluhu, dalam hadis tersebut ada redaksi wa nahnu syababatun mutaqaribun, dan kami adalah para pemuda yang sebaya. Di antara faedahnya adalah hirsu syababis sahaba, semangatnya pemuda-pemuda dari kalangan para sahabat, nahika an kibarihim, apalagi para sahabat yang senior, yang sepuh, mereka lebih semangat lagi radhiyallahu ta'ala anhum ala talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Para pemudanya saja seperti ini, mereka semangat dalam menuntut ilmu, apalagi sahabat-sahabat yang tua, yang senior, yang sepuh, itu lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Karena memang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu itu luar biasa banyaknya. Antum kalau baca kitabnya Imam Ibnul Qayyim, kalau nggak salah Miftah dari Sa'adah, disebutkan banyak sekali keutamaan ilmu dan juga menuntut ilmu. Iya, sehari nggak cukup itu kajiannya itu ya, untuk membahas keutamaan menuntut ilmu atau keutamaan ilmu. Makanya para sahabat itu luar biasa semangatnya dalam menuntut ilmu. Kita saja ini loh yang sudah dimudahkan dalam berbagai sarana menuntut ilmu, bisa dengan melalui YouTube, melalui TV, melalui buku, melalui WA, grup, macam-macam. Itu loh nggak semangat. Iya, lebih suka baca apa? Ada yang lebih suka baca buku cerita, komik ya. Jangan sampai loh ya, ini yang muda-muda ini ya, baca novel ya, atau bahkan nonton di YouTube ya, tontonan-tontonan yang tidak sepantasnya, atau tontonan yang tidak ada manfaatnya, itu kadang malah disenangi ya. Sekarang kan semuanya dijadikan konten oleh para YouTuber ini. Makanya hati-hati ya, hati-hati, banyak-banyak doa agar hati itu lebih condong untuk menuntut ilmu. Dan antum bisa ngetes ya, antum lebih suka ilmu atau yang lainnya, itu antum tes diri antum. Ketika ada berita-berita seru ya, kemudian ada kajian, itu antum suka yang mana? Itu nanti antum tahu antum ini lebih suka ilmu atau enggak. Iya. Nah, itu kalau ternyata kok lebih suka membaca berita, buku, novel, cerita-cerita nggak jelas, maka segera perbaiki daripada waktu terbuang. Iya, daripada waktu terbuang. Karena antum ini kan masih muda semua ya. Belum ada yang nikah toh? Sudah ada yang nikah? Sudah nikah tuh? Nikah muda berarti ya.
Antum masih muda, hatta yang sudah nikah ya, kelihatan masih muda ini ya, tetap harus dimanfaatkan usia muda itu. Jangan sampai memori ini diisi dengan hal-hal yang nggak manfaat. Tidak apa-apa, antum belajar ilmu dunia tapi yang bermanfaat untuk akhirat. Itu banyak. Ilmu dunia yang bermanfaat untuk dakwah, ilmu dunia yang bermanfaat untuk agama, ilmu dunia yang bermanfaat untuk akhirat itu juga banyak. Tapi porsinya jangan sampai melebihi belajar ilmu agama. Iya, karena kalau seperti anak ini nyesel gitu loh ya, sudah berumur tapi ilmunya masih sedikit. Banyak hadis yang belum dibaca, baik matannya atau syarahnya, banyak kitab yang belum dipelajari, padahal sudah punya anak. Iya, harus cari nafkah, harus didik, harus ngajar. Repot apa enggak ini? Nah, untuk kan masih single tuh, kebanyakan loh ya, 1-2 kan ya mungkin sudah nikah. Ini yang masih single, yang masih muda-muda itu kelihatan ya kan? Nah, kan? Itu antum sibukkan dengan belajar. Ya, porsi belajar agamanya itu lebih banyak. Dan antum atur untuk waktu istirahat, waktu olahraga, fisiknya juga harus kuat, jangan sampai loyo dan sebagainya. Ya, intinya jangan sampai waktu antum yang masih muda ini habis dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, yang mana sekarang ini luar biasa banyak hal-hal yang tidak manfaat itu diekspos, diviralkan. Akhirnya generasi muslim itu ikut-ikutan. Ya, maka hati-hati, minta kepada Allah agar diberikan taufik, agar dibimbing, ya, sehingga berada di jalan yang lurus, yang benar, yang diridhai oleh Allah. Kemudian qauluhu fa'aqamna 'indahu 20 yawman wa laylah. Redaksi dalam hadis tersebut adalah kami tinggal di sisi Rasulullah selama 20 hari 20 malam. Bisa diambil faidah annal ilma yahtaju ila mudawamatin fit talab wa muthabaratin fil azmi. Ilmu itu membutuhkan mudawamah, membutuhkan mudawamah itu terus menerus. Jadi enggak hanya sekali, 2 kali, sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi ilmu itu membutuhkan mudawamah fit talab. Harus sifatnya itu terus menerus, continue, tidak boleh terputus, terus menerus, dan juga membutuhkan keuletan, musabarah fil azmi, keuletan dalam tekadnya. Jadi jangan sampai menuntut ilmu itu, jangan sampai orang yang menuntut ilmu itu tekadnya tekad apa ya? Yang lembek itu apa ya? Mental tempe ya. Nah, jangan sampai baru 1 jam sudah loyo. Ya. Kalau talaki bermajelis dengan guru atau ustadz baru jawab pertanyaan ini, nggak bisa jawab. Kenapa? Semalam tidurnya duluan apa telat? Duluan, ya. Tapi bangunnya telat. Kemudian dikasih nasihat, setelah itu baper, ya. Baper, kemudian tidak mau apa? Tidak mau lanjut. Ini mentalnya mental
Mental apa? Mental tempe ya. Jangan. Harus musabara fil azm. Harus kuat mentalnya itu. Karena meskipun pengajar itu kadang ketika ngasih nasihat itu agak keras gitu ya, itu memang tujuannya ya kembali kepada muridnya itu, biar kuat gitu loh. Karena nanti ketika sudah berdakwah itu akan menghadapi beraneka ragam karakter manusia. Ada yang ngeyel, ada yang manut ya. Dikasih satu dalil sudah manut. Ada yang ngeyel, ada yang sampai emosi juga. Itu harus kuat gitu loh. Iya, makanya ketika dinasihati sama ustadznya, sama gurunya, itu ya diterima. Dan jangan baper. Apalagi nulis status ya Ustadz Fulan terlalu keras dalam mendidik ya. Wah, ini jangan ya. Tidak semuanya harus ditulis di sosial media. Makanya para ulama kita mengingatkan, qala Yahya ibnu Abi Katsir, la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Bahwasanya ilmu itu tidak bisa digapai dengan santai-santai. Iya, nggak bisa. Ilmu butuh membaca dengan serius, butuh dihafalkan dengan serius. Kalau belajar sambil nyambi, bisa apa enggak? Ya, nyambi lihat HP gitu ya. Baca satu hadis, baca satu ayat disambi, ada notification ini. Ada pesan yang masuk, dibaca. Ada status baru dibaca. Enggak mari-mari. Iya. Satu hadis enggak hafal-hafal. Satu hadis ditanya apa artinya? Apa faedah-faedah dalam hadis ini? Ya enggak hafal, enggak tahu. Bang belajarnya nyambi-nyambi. Iya. Makanya harus konsentrasi. Kadang yang konsentrasi itu loh ya, sudah mojok di sana itu loh. Sudah mojok, konsentrasi penuh, itu kadang masih enggak hafal itu loh. Enggak paham. Apalagi yang sambil nyambi, ya malah nggak akan bisa mendapatkan ilmu. Ya. Nah, kemudian juga wa fihi aslu sakani talabatil ilmi bi qurbi syekh. Ketika para sahabat itu mengatakan kami tinggal di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan bahwasannya penuntut ilmu itu tinggal punya tempat ya, tinggal yang dekat dengan syekh. Tempat tinggalnya nggak jauh-jauh, sehingga kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan bisa mendatangi guru atau syekh. Ustaz sekarang kan gampang Ustaz, tinggal WA aja ya, bisa video call gitu. Ya itu kadang ya berat juga gitu ya, menyulitkan ustadznya. Iya, kalau bisa ya tadi itu tempat tinggalnya berdekatan dengan syekh atau guru pengajar. Ya bisa ketemu di masjid ketika sholat berjamaah, atau bisa berkunjung, atau ya bisa bermajelis ilmu dalam seminggu berapa kali dan sebagainya. Ya.
Jayyid. Kemudian dalam hadis tersebut ada redaksi wa kana rahiman rafiqa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orangnya penyayang dan orangnya itu lembut. Bukan berarti Nabi tidak tegas ya. Karena kalau Nabi mendapati adanya kemungkaran, maka Nabi segera untuk menyampaikan akan kemungkaran tersebut. Tapi dalam hadis ini dijelaskan Nabi itu orangnya penyayang. Orangnya rahim, penuh kasih sayang, dan orangnya itu lembut. Faedahnya adalah azimu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatuhu li talabatil ilmi. Ini menunjukkan akhlak Nabi itu luar biasa bagusnya. Ini yang harus kita contoh, jamaah sekalian. Iya, ini yang harus kita contoh dari sisi akhlak Nabi. Nabi itu ilmunya luar biasa, paling berilmu. Nabi paling bertakwa. Nabi paling dekat dengan Allah. Nabi paling mulia. Itu pun akhlaknya luar biasa kepada manusia. Lah kita ini kadang ilmunya itu kadang lumayan banyak dikit lah ya. Itu sudah melihat ente baru belajar berapa hari aja ente. Atau sudah sholat malam sekian hari. Iya. Kayak antum-antum kan ya, sholat malam sekian hari. Nah ini sholat malam mulai jam 1 sampai jam ente ngorok ente. Nah itu kadang ya orang yang ibadahnya itu mungkin levelnya agak tinggi itu sudah bisa berpotensi untuk apa? Sombong dan meremehkan yang lain. Iya. Nah kita lihat Nabi kita ini ilmunya luar biasa, takwanya luar biasa, ibadahnya apalagi sampai kakinya bengkak-bengkak ketika sholat malam. Kalau kita paling kakinya kemeng, iya, kaku gitu kan. Akhirnya duduk cari kopi, istirahat ya. Ya Nabi itu sampai bengkak-bengkak. Itu pun sama orang itu loh, luar biasa. Iya. Seorang Rasul, seorang Nabi itu kan sudah termasuk yang menunjukkan Nabi itu mulia sekali itu. Tapi status beliau seorang Nabi, seorang Rasul, orang yang paling mulia, Nabi yang paling mulia, itu pun ternyata akhlaknya luar biasa baiknya. Ini yang harus kita contoh. Dan Nabi juga sangat cinta kepada para penuntut ilmu. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu terhadap orang-orang mukmin itu lembut, penyayang, pengasih. Ini yang harus kita contoh. Dan juga diambil faidah rahmatul muallim bitalamidhihi wat tarafuq ma'ahum. Seorang muallim itu harus punya kasih sayang terhadap murid-muridnya dan berlemah lembut terhadap murid-muridnya. Ini pada asalnya. Karena mereka ini datang untuk menuntut ilmu. Maka harus kita muliakan mereka, harus kita berbelas kasih dengan mereka. Mereka meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, kadang meninggalkan pekerjaan, anak dan sebagainya. Ya, untuk menuntut ilmu. Maka seorang muallim, seorang pengajar itu harus berkasih sayang terhadap murid-muridnya.
Bahkan dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Imam Hakim bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata kepada para penuntut, para pencari hadis, marhaban biwasiyati Rasulillah, selamat datang, selamat datang ya orang-orang yang diwasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusina bikum. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami tentang kalian, yaitu talabatul hadis, para pencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus berkasih sayang terhadap murid-murid. Iya. Sehingga semakin semangat belajarnya. Ketika pengajarnya, gurunya itu apa? Dia cinta, senang, suka dan berbelas kasih terhadap murid-muridnya, kecuali murid-murid yang apa? Yang mokong, ya. Bahasa Surabaya loh ini, yang agak bandel, masuk kelas telat, ya, tidak hanya sekali dua kali, sudah telat ngantuk, ya, ditanya sudah mengerjakan tugas ternyata belum mengerjakan, iya. Nah ini bikin apa ini? Bikin ustadznya ya agak emosi gitu loh ya. Padahal sudah dijelaskan, jangan telat, jangan tidur, tugas harus dikerjakan. Lah kok malah melakukan yang sebaliknya. Maka kalau yang nakal-nakal kayak gini harus diobati dengan cara yang khusus. Ya, kalau disayang terus ya tambah telat terus, tambah tidur terus. Iya. Jadi secara asal memang harus baik dan berkasih sayang terhadap murid-murid, kecuali bagi yang memiliki akhlak yang buruk, ya, maka harus dibina dan harus diperbaiki. Kemudian dalam hadis tersebut, ya, ada redaksi falamma ra'a anna qad ishtahaina ahlana au qad ishtaqna. Tatkala Rasulullah melihat kami itu sudah kepingin dan rindu terhadap keluarga, maka bisa diambil faedah Nabi itu orangnya cerdas. Azimu fatinatin Nabi. Nabi itu orangnya cerdas. Melihat ada muridnya, iya, ternyata bisa ditebak, oh ini sudah kangen sama anak-anak atau istri atau keluarga. Iya. Jadi Nabi itu orangnya sangat jeli, cermat, cerdas dan semisalnya. Dan juga faedah bisa diambil anna 'alal muallim al-hirsa 'ala tafaqqudi tullabihi wa mulahadhati masyairihim. Seorang pengajar itu harus memperhatikan keadaan siswa-siswanya, murid-muridnya, dan juga harus mengamati perasaan-perasaan dari murid-muridnya. Fadzalika ad'a liqabulihim lita'limihi wa mahabbatihim lahu wa ta'athurihim bihi, agar
apa yang diajarkan itu lebih cepat diterima oleh muridnya. Karena seorang guru tersebut perhatian gitu loh. Perhatian dengan keadaan murid-muridnya. Kemudian juga tahu kondisi perasaan dari murid-muridnya, sehingga apa yang diajarkan itu bisa diterima dengan baik oleh murid-muridnya. Dan murid-muridnya juga cinta, senang dengan pengajarnya. Bahkan murid-muridnya akan terpengaruh. Ya, terpengaruh dengan pengajarnya atau gurunya tersebut. Jadi dalam mendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, diajari ini, diajari itu, akan tetapi juga apa? Ya, ditanyakan juga, diperhatikan juga tentang kondisi keadaan murid-muridnya. Ya, ini nanti antum insya Allah akan jadi pengajar, ya, yang mahasiswa akan jadi pengajar di sekolahan formal, yang bukan mahasiswa, ya, peserta kajian, peserta iktikaf itu juga nanti akan mengajarkan juga, gitu. Nah, kemudian dalam hadis tersebut ada redaksi sa'alna amman tarakna ba'dana fa akhbarnahu. Sa'alana, Nabi bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Ini menunjukkan apa? Seorang guru pengajar itu juga harus memiliki perhatian terhadap muridnya, tidak hanya sebatas dalam hal pengajaran saja. Jadi tidak hanya sebatas dalam sisi pengajaran saja yang diperhatikan. Kamu sudah murojaah belum? Kamu sudah hafal ini belum? Kamu sudah selesaikan tugas latihan-latihan ini belum? Tidak hanya itu saja. Iya, akan tetapi bal yashmal dzalika ma'rifata ahwalihi walau ijmalan. Akan tetapi seorang muallim, pengajar atau guru juga harus memperhatikan dan mengetahui keadaan dari murid secara umum. Wa hadza mimma yazidul muta'allima hubban li muallimihi wa raghbatan fi ziyadati tahsil. Iya, jadi keadaan dia umpama ditanya sama ustadznya di pagi-pagi hari, sudah sarapan mas? Sarapan apa tadi? Sambel apa pecel, ya? Nah ini kan gimana? Kurang apa cukup? 1 piring apa 2 piring? Tapi jangan husnudzon ya, nanti ustadznya pengen neraktir ya. Ya maksudnya ya kadang-kadang juga perlu gitu loh ya. Gimana? Semalam tidurnya nyenyak apa ndak, banyak nyamuk apa, diganggu ya. Nah ini kan perhatian seorang apa? Seorang guru terhadap muridnya. Nah ini akan bisa menambah rasa cinta seorang murid kepada gurunya, dan juga akan semangat ya murid tersebut dalam mencari ilmu atau menambah ilmu. Tapi jangan GR ya, jangan Ustadz kok sering nanya-nanya ya. Jangan-jangan suka sama aku Ustadz ini. Jangan GR itu ya. Nah,
Yang lain nggak pernah ditanya, padahal yang lain juga ditanya gitu loh ya. Coba dia nggak tahu aja gitu loh, sehingga kok aku tok aja yang ditanya ini, jangan-jangan ustadznya suka sama aku ini. Ini namanya GR. Ya. Nah, jadi intinya ya juga seorang muallim atau pengajar hendaknya memperhatikan dari sisi selain pengajaran, keadaan dari santri atau siswa atau murid atau mahasiswa secara umum bagaimana, ya itu juga harus diperhatikan. Kemudian dalam hadis tersebut ada redaksi irji'u ila ahlikum, pulanglah kalian ke keluarga kalian. Apa faedahnya di sini? Hirsun Nabi ala i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu. Nabi itu orang yang semangat dalam memberikan hak kepada orang yang memiliki hak. Iya. Nah, para pemuda ini kan memiliki keluarga, dan keluarga mereka itu punya hak. Makanya Nabi memerintahkan mereka untuk pulang agar bisa memenuhi hak keluarga mereka. Ya. Ketika Nabi tahu, oh ini punya keluarga dan mereka ini sudah kangen dengan keluarganya, nggak ditahan sama Nabi, terus nggak usah pulang, ya nggak usah pulang, menuntut ilmu harus, tapi disuruh pulang oleh Nabi. Kecuali ya kayak mahasiswa ini kan sudah akad kan, 1 semester kalau belum libur ya jangan pulang. Nah, kalau 1 semester libur terus ya, baru 1 hari pulang, minta lagi pulang, ini kadang kan ada seperti itu, ya jangan. Dan insya Allah orang tua juga sudah siap ditinggal oleh anaknya, ya. Atau yang kadang ada mahasiswa yang sudah punya istri, itu biasanya umpama pas nikah itu masih mahasiswa gitu ya, biasanya siap nggak kalau saya tinggal untuk belajar, biasanya sudah siap, ya. Makanya jangan sampai nanti bilang ke dosennya, Ustadz ini istri saya, atau saya kangen istri saya gitu ya, saya harus pulang untuk menemui istri. Jangan ya. Sudah habis waktunya. Nah, jadi intinya Nabi itu orang yang paling tahu tentang hak seseorang, sehingga beliau itu memberikan hak kepada orang yang memiliki hak tersebut. Makanya Nabi kan memerintahkan mereka untuk pulang agar mereka bisa memenuhi hak keluarga mereka. Kemudian yang berikutnya, dalam hadis tersebut ada redaksi, maka hendaknya kalian tinggal bersama mereka, kalian ajari mereka, kalian perintahkan mereka. Jadi ketika pulang kalian harus tinggal bersama mereka. Ketika tinggal bersama mereka, ajari mereka dan perintahkan mereka. Ya, faedahnya adalah seorang penuntut ilmu hendaknya memiliki perhatian untuk mengajari keluarganya, karena mereka adalah orang yang paling utama, paling berhak untuk diajari. Jangan sampai ya ngajar sana ngajar sini, tapi istri dan anaknya dilupakan, diabaikan.
orang tuanya ditinggalkan. 5 menit lagi Ustadz. 5 menit lagi Ustadz, maksudnya gimana? 5 menit lagi habis gitu ya. Iya. Jadi nanti antum, siapa ini? Mas siapa yang pakai kacamata ini? Lu antum. Iya. Siapa? Hah? Mas Mulkan, ya. Kerajaan nih, berarti raja antum ini. Nanti antum pulang, antum ajari. Punya adik? Punya kakak? Loh, ini kakaknya. Iya, berarti orang tuanya nanti cerita gitu ya. Cerita hadis pertama, hadis kedua, ya. Iya, Mas Mulkan ya. Jadi keluarga adalah orang yang paling utama, orang yang paling dekat, ya, yang mereka itu punya hak untuk kita ajari. Ini sebenarnya ada beberapa dalil di sini ya, tapi kita lewati saja. Di antaranya ucapan Ali bin Abi Thalib, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Beliau mengatakan, "Allimu ahlikum al-khairah." Ketika menjelaskan ayat, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, beliau mengatakan, ajari keluarga kalian tentang kebaikan-kebaikan, yaitu ilmu agama. Imam Malik pernah mengatakan dahulu para salaf mengajari anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, sebagaimana mereka mengajari satu surat dalam Al-Quran. Iya, itu diajari untuk cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Bahkan Sa'id Ibnul As pernah mengatakan, "Idza 'allamtu waladil Qur'an," jika aku telah mengajari anakku Al-Qur'an, wa hajjajtuhu, dan aku bisa memberangkatkan dia untuk haji, wa zawwajtuhu, dan aku telah menikahkan dia, mencarikan dia seorang istri. Ya, jadi ketika aku sudah mengajari dia Al-Quran, anakku Al-Quran, sudah aku hajikan, sudah aku nikahkan, faqad qadaitu haqqahu, maka aku telah menyelesaikan hak dia, hak seorang anak. Sudah diajari Quran, sudah dihajikan, sudah dinikahkan, hak anak sudah ditunaikan oleh seorang bapak. Wa baqiya haqqi alaih. Nah, kalau sudah, maka yang tersisa adalah kewajiban dia untuk menunaikan hakku. Kewajiban dia seorang anak menunaikan haknya seorang bapak atau orang tua. Kemudian yang terakhir, ya, dalam redaksi tersebut, dalam hadis tersebut ada redaksi, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bisa diambil faidah ta'limul ilmi bil qawli wal fi'li. Mengajarkan ilmu itu dengan ucapan dan perbuatan. Ada orang yang dia memiliki kelebihan dalam menjelaskan. Dia jelaskan dengan lisannya tentang masalah akidah, masalah ibadah, masalah sholat, dia jelaskan. Kalau dia pun dituntut untuk menjelaskan dengan perbuatan, maka dia pun
harus menjelaskan dengan perbuatan. Ya, karena kadang ada masalah-masalah agama itu yang tidak cukup dengan penjelasan lisan saja. Iya kan? Iya, seperti sholat. Iya, bagaimana takbir? Iya, mengangkat kedua tangan, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana i'tidal. Itu kan ketika dipraktekkan dengan perbuatan itu kan lebih apa? Lebih jelas, lebih gamblang. Ketika wudhu, iya, bagaimana berkumur-kumur, bagaimana istinsyaq, istinthar. Ketika mengurus jenazah, iya, itu tidak cukup dengan apa? Penjelasan. Maka digabung dengan al-fi'l, yaitu apa? Perbuatan, praktek gitu loh. Iya. Sudah pernah ngajari wudhu? Sudah pernah ngajari sholat? Sudah? Masih muda sudah ngajari ya? Luar biasa. Iya. Tapi ngajarinya yang benar ya. Harus ada panduannya ya. Nah, itu insya Allah nanti bisa jadi amal jariyah. Ya, bisa jadi amal jariyah. Nah, sudah habis ya. Ini terakhir. Kalau di jam ana itu masih 11-12. Nah, terakhir di sini dalam hadis itu ada redaksi fa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila telah datang waktu salat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan untuk kalian, dan orang yang paling tua, orang yang paling senior menjadi imam bagi kalian. Bisa diambil faedah azimu naf'il ilmi ala sahibihi. Besarnya manfaat ilmu terhadap pemilik ilmu tersebut. Jadi ketika para sahabat itu belajar tentang azan, belajar tentang sholat, belajar bagaimana mengimami, maka ini luar biasa manfaatnya. Ketika datang waktu sholat, nggak bingung cari muadzin. Antum aja yang azan. Nggak pernah azan ya? Nggak hafal azan. Karena nggak belajar kan? Nggak punya ilmunya. Ada orang mati nggak bisa nyolati. Tapi kalau dia belajar, maka ilmu itu luar biasa besarnya, luar biasa manfaatnya terhadap orang tersebut, karena bisa haitsu innahu yanfa'u sahibahu fi safarihi wa hadarihi wa ma'a ahlihi wa fi jami'i sya'nihi. Ilmu itu bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain tatkala safar, tatkala mukim, bermanfaat untuk keluarga-keluarganya, dan bermanfaat di setiap kondisi dan urusan-urusannya. Gak bingung, karena apa? Karena punya ilmunya. Jadi ini diantara faedah-faedah yang bisa diambil dari hadis yang keempat. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak pribadi, dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk bisa istiqomah dalam menuntut ilmu dan dalam mengamalkan ilmu, dan juga dalam beribadah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya di sisa bulan Ramadan ini. Demikian aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.